Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali apa kabar Indonesia Malam. Di hari Jumat ini kita masih melihat soal polemik kasus gegernya Dimas Kanjeng taat pribadi yang statusnya masih tersangka sampai saat ini karena masih ada pemeriksaan soal apakah uangnya uang palsu, lalu kemudian ada dugaan pembunuhan juga dan penipuan. Oke, kita akan dengarkan dulu. Sebelum kita bergabung dengan dua narasumber saya yang sudah ada di sini, sudah ada Prof. Azumardi Azra, cendekiawan Muslim kita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Gimana, Pak Bilkis? Sehat ya? Bingung ya? Nggak ke Probolinggo ya? Oke, baik. Nah, satu lagi ada Ki Kusumo, konsultan spiritual. Selamat malam, Ki Kusumo. Selamat malam. Apa kabar? Baik banget. Oke. Bukan saingan ya? Oh enggak, bukan. Oke, sebelum kita dengarkan apa kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga soal kasus ini, saya ingin dengar ke Prof dulu sebagai cendekiawan Muslim ya. Prof, ini hal yang mungkin ironi di zaman yang sangat maju pesat, tapi ternyata masih ada orang-orang pintar yang tersesat juga. Jadi saya kira ini memang benar ya, bahwa beragama itu juga harus berakal. Ada hadis bilang ad-dinu aklun. Oke. Agama itu menyangkut akal. Ya. Walaupun tidak semua hal yang ada dalam agama itu harus diakal-akalin ya. Oke. Tapi memang perlu melihat itu dengan akal yang jernih. Ya. Jadi apalagi Islam itu selalu segala sesuatunya sunnatullah. Sunnatullah itu maksudnya tidak bisa mendadak-mendadak, tidak bisa instan-instan. Kalau sudah keblinger gimana, Prof? Ya harus kembali kepada akal sehatnya. Baik. Karena tidak ada yang instan, semuanya alamiah. Oke. Kita tidak bisa mendapatkan misalnya pahala atau hidup yang baik kecuali memang menjalankan petunjuk-petunjuk mengenai ibadah dengan baik. Nggak bisa misalnya sholat diborong semua, kemudian kita akan dapat rezeki yang luar biasa. Oke. Itu nggak ada di dalam Islam seperti itu. Prof. Azumardi, Ki Kusumo, saya ajak kita mendengarkan bagaimana kesaksian dari seorang korban yang kita panggil inisialnya SP ya, sudah bergabung langsung dari biro kami di Makassar. Selamat malam, SP. Selamat malam. Ya baik Pak SP, sebelumnya saya ikut prihatin ya atas mungkin Anda menjadi korban penipuan. Tapi saya ingin tanya dulu, tahun berapa Anda ikut berbisnis ya dengan Padepokan Dimas Kanjeng? Pak SP silakan. Jadi anggota ya, tahun 2012. Iya. Oke. Iya. Tahun 2012. Anda pekerjaannya mungkin bisa diberitahukan wira swasta atau bekerja pada sebuah perusahaan misalnya atau bagaimana? Saya pensiunan. Saya PNS. Saya ingin Anda ceritakan lebih panjang, Pak. Duduk ceritanya bagaimana sampai Anda sebagai seorang pensiunan yang pasti sudah bekerja keras sekian puluh tahun untuk kemudian menikmatinya di masa tua, tapi kemudian menaruh mungkin sejumlah investasi atau uang kepada Dimas Kanjeng. Bagaimana Pak ceritanya? Silahkan. Suaminya Marwah Daud, Ibrahim Tajuh, bahwa ini adalah kegiatan sosial keagamaan. Ya. Jadi saya pertama memasukkan mahar 50 juta tuh. Kemudian ada lagi 50 juta. Keseluruhannya saya punya 120 juta. Tapi itu sudah kembali tuh. Saya minta kembali karena saya tidak yakini ini ya, ajaran ini. Karena kita dipanggil santri, kita disapa santri semuanya. Padahal
tidak jelas. Santri kan itu ada dua macam. Yang pertama anak mengaji, kedua anak pesantren. Nah, kalau anak pesantren tentu ada gurunya, ada kelasnya, ada kelas, ada kurikulum. Ya, saya kelas berapa ini? Nah, jadi 2 bulan kemudian saya diajak Ibrahim ini, suaminya Marwa Daud ini, ke Padepokan. Saya berangkat 43 orang. Di sana saya 1 malam. Pagi jam 8 pagi itu si Kanjeng itu ceramah bahwa saya jamin seluruh santriku dunia akhirat. Wah, di situ saya mulai ragu. Nabi saja tidak mampu menjamin semua umatnya masuk surga. Hanya dia doakan. Ini dia jamin katanya. Ya. Pak SP, saya harus tanya dulu. Anda tadi katakan Anda sudah masukkan uang 50 juta di tahap pertama, lalu kemudian 50 juta di tahap kedua, dan total uang yang sudah Anda berikan itu 120 ya, juta. saya sebanyak Pak. itu karena itu bertahap. Jumlah yang sangat besar, pastinya terasa juga untuk Anda seorang pensiunan yang sudah bekerja keras. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu Anda memberikan uang 120 juta, itu dengan kepercayaan akan menjadi berlipat ganda atau bagaimana Pak SP? Ada dalam kesadaran nggak ketika memberikan uang? Sebenarnya tidak ada niat saya itu untuk mendapatkan keuntungan. Hanya karena pertemanan saja. Makanya karena saya tidak yakin ini ajarannya, makanya saya minta saya punya uang kembali. Ya. Itu meminjamkan uang atau diminta uang untuk investasi? Bagaimana, Mbak? Anda memberi uang 120 juta itu untuk investasi atau meminjamkan Dimas Kanjeng? Katanya itu untuk kegiatan sosial keagamaan. Di belakang dia janjikan bahwa ada nanti keuntungan. Saya tidak yakin itu, makanya saya minta sebanyak uang. Baik. Tidak yakin itu, makanya saya minta sebanyak uang. Baik, Pak SP. Oke, Pak SP, terima kasih sudah memberikan ceritanya walaupun sedikit. Kita akan bicarakan juga ini nanti dengan Prof. Azumari Azra dan juga Ki Kusumo ya. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak SP. Itu dia ya, pihak keluarga juga menilai Taat Pribadi ini sosoknya sangat dermawan begitu, katanya suka membantu masyarakat di sekitar. Saya ingin dengar dari Ki Kusumo. Ki Kusumo sebagai konsultan spiritual ya, fenomena seorang Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini sering Anda temui atau tidak? Di Jakarta begitu-begitu banyak ya. Jadi kalau saya melihat ini konsepnya tetap, jalurnya tetap namanya penipuan. Memberikan sebuah pengharapan pada orang lain dengan nilai nominal yang luar biasa, dengan angka-angka yang diberikan fantastis, sehingga secara psikologi mempengaruhi lawan, mempengaruhi target untuk memberikan lagi seperti itu. Artinya ada yang untung dong? Yang diuntungkan tentu adalah si pelaku. Dan balik lagi bahwa dalam ini kan konteksnya pada orang yang tidak puas dengan sesuatu. Betul. Keimanannya tipis dan dia tidak puas dengan sesuatu. Manakala terjadi seperti itu, rasa kritisnya jadi hilang. Pertimbangan secara otak, secara kemampuan yang biasanya ada menjadi abu-abu. Dan dalam kondisi itu, apapun yang diminta oleh si pelaku, ya diiyakan aja. Apalagi saya melihat orang ini bukan bicara karismatik aja, memang orang yang memang secara tampilan dia punya energi, dan energi tadi secara tampilan di luar bisa mempengaruhi orang lain. Itu kita garis bawahi, sehingga yang terpengaruh oleh dia banyak banget. Kenapa menurut Anda profesi konsultan spiritual, misalkan yang sekarang dipegang oleh Dimas Kanjeng ya, ini dianggap punya celah nih untuk mengelabui? Apa yang lemah di situ di manusia? Ini kita bicara oknumnya. Jadi balik lagi bahwa di mana-mana oknum itu selalu ada. Bahwa dunia itu selalu ada hitam dan ada putih, laki-laki, wanita.
kalau ditanya penggandaan uang yang aslinya ada apa enggak? Kalau saya ditanya gitu, saya jawab ada. Kenapa? Karena yang palsunya ada. Oke. Kalau yang palsunya ada, yang aslinya pasti ada. Cuman orang yang asli biasanya nggak akan cerita teriak-teriak nih, gua bisa gandain uang. Oke. Jadi diem aja. Oke. Nah, kalau yang saya lihat, justru yang dilakukan Dimas itu adalah mempengaruhi orang supaya secara psikologi tertarik. Gila, dia bisa gandain uang. Oke. Dari garis ini udah jelas bahwa dia memperdagangkan apa yang dia bisa dengan kaitannya uang tadi. Oke. Dan kalau udah dengan kaitan seperti itu dengan nilai nominal yang luar biasa, ya udah tanda kutip. Balik lagi bahwa kalau kita bicara spiritual, ada sebuah konteks yang namanya energi. Orang-orang dunia spiritual mengenal itu dan dapat melihat dengan matanya. Oke. Saya melihat waktu awal-awal di YouTube itu, saya beberapa kali juga ngomong di TV bahwa itu bohong. Itu bohong, karena saya tidak melihat energi tadi. Bahwa kalau itu benar-benar murni dari penarikan, energinya pasti ada, dan itu nggak ada. Oke. Dan balik lagi, jadi murni penipuan buat Anda? Murni penipuan kok. Nah, tapi kalau memang murni penipuan ya Prof ya, ini yang bikin luar biasa nih. Yang ikut di dalam penggandaan uang atau pembuatan uang ini orang-orang yang kaliber. Bukan sembarang orang yang tidak mengerti apa-apa. Apakah dia orang awam, orang biasa, atau orang pinter, atau pejabat? Saya kira paling tidak disebabkan oleh 3 faktor ya. Oke. Faktor yang pertama, kenapa percaya sama yang seperti itu ya? Ya. Yang pertama, saya kira mungkin dia menghadapi masalah dalam dirinya sendiri. Oke. Dengan keluarganya mungkin ada krisis yang tak bisa terselesaikan. Nah. Yang kedua, saya kira ada obsesi, ada ambisi-ambisi tertentu. Ya. Apakah kalau dia udah pejabat, mungkin jadi pejabat lebih tinggi lagi, ya kan? Sehingga yang ketiga, saya kira terkait dengan ini, dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara pintas. Jadi faktornya itu 3. Pertama internal, kedua adalah ambisi politik, ambisi kekuasaan, yang ketiga ambisi kekayaan. Oke. Nah, dia sendiri untuk mencapai target itu dengan cara-cara yang biasa itu nggak bisa, susah. Ya mengumpulkan uang misalnya mau jadi. Tiga faktor ini tidak berhubungan dengan intelijensia seseorang. Intelijensianya biasanya menjadi jongkok dia. Bisa begitu, Bro? Menjadi jongkok dia karena daya kritisnya nggak keluar sama sekali. Oke. Jadi nah ketika ada orang yang kelihatannya mengiming-imingi ya kan, ini bisa mendatangkan uang secara instan ya kan, menggandakan uang, maka kemudian ini langsung diterima. Tidak ada lagi daya kritisnya. Oke. Berarti kalau gitu kita harus tanya habitnya. Ketika ada pasien pasien yang minta konsultan spiritual kepada Anda, ada nggak yang memulai sendiri secara proaktif, saya mau dong gandain uang Ki Kusumo? Di luar dari sebenarnya tupoksinya profesinya sebenarnya konsultan spiritual. Balik lagi bahwa manusia punya keterbatasan, dan dalam keterbatasan tadi dia selalu mencari kelebihan. Harta, tahta, wanita itu areal yang sangat dikejar oleh setiap orang. Anda dengar ya? Sering. Dan mereka sangat mengejar itu. Kalau nggak bisa, gimana caranya biar bisa? Gimana caranya biar dapat? Dan dari garis ini bahwa kita harus kritis, karena di mana-mana selalu ada munculnya 2, asli dan palsu. Kita datang ke tempat yang asli atau ke tempat yang palsu. Kalau kita datang ke tempat yang palsu, nggak usah berharap banyak. Memang cuma begitu adanya. Dan justru permasalahan utamanya adalah manakala yang datang ini tidak mengerti dia asli atau palsu, sehingga apa yang diucapkan oleh si pelaku tadi semua dianggap benar. Dan celakanya lagi, sesuatu yang menyangkut keyakinan, kalau orang itu sudah meyakini orang itu luar biasa, orang ini hebat, apapun yang dipinta akan dia berikan. Baik. Seperti itu. Sudah terhubung juga dengan kita ya, Ibu Marwah Daud Ibrahim. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, Ibu Marwah, kita akan berbincang dengan Anda sesaat lagi ya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan berbincang dengan Anda sesaat lagi ya. Gila. Baik. Terima kasih masih bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tadi masih dalam perbincangan, tapi saya sudah terhubung juga dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim. Selamat malam Ibu Marwah Daud Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, bagaimana Ibu sekarang melihat perkembangan kasus dari Dimas Kanjeng? Anda sebagai salah satu pengurus yayasan, betul Bu ya? Betul ya Bu ya. Bagaimana Ibu sekarang perjalanan dari kasus ini? Anda di mana sekarang posisinya saat ini? Saya sedang di Surabaya. Dan menurut saya ini adalah salah satu cara mengoreksi gejala
kebiasaan bangsa Indonesia seusia 71 tahun. Yaitu kita senang sekali memberikan judgement tanpa mau tahu apa yang sudah terjadi. Saya ingin melalui forum ini menyampaikan apresiasi kepada Gus Salahuddin Wahid, kepada Mas Dawam Raharjo, kepada Ustaz Yusuf Mansur yang bertanya langsung kepada saya. Gus Solah menanyakan kepada saya, apa benar Anda di Mas Kanjeng taat pribadi? Saya katakan, Gus, mungkin ini hikmah, saya pernah diajak oleh Gus Dur menjadi calon wakil presidennya, sehingga saya berkesempatan mengenal kata istighosah pertama. Yang kedua, saya berkali-kali diajak beliau untuk ziarah ke berbagai tempat termasuk makam para wali, dan lalu saya mengenal namanya istilah ilmu koromah. Walaupun di Mas Kanjeng taat pribadi selalu mengatakan jangan pernah ada yang menyebut saya wali, tapi saya murid wali gitu ya. Itu yang penting saya jelaskan. Jadi ini kebiasaan. Kemudian kita edarkan ke seluruh Indonesia apa sungguhnya terjadi. Saya datang ke sini hari ini menyatakan kami sudah menyerahkan sepenuhnya urusan yang dipanggil oleh polisi ke tangan kuasa hukum kami. Jadi karena pemberitaan sangat tidak balance, maka saya merasa perlu sekedar memberitahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan saya yakin sekali bahwa pada waktunya kebenaran akan tersingkap. Nah, apakah yang dilakukan benar, apa salah? Ya kita ikuti saja prosesnya. Kalau memang di sana ada bunker, ayo silahkan polisi saksikan. Kalau memang salah, buktikan bahwa memang itu tidak benar. Kalau beliau mengotaki pembunuhan karena beliau tipu-tipu, buktikan bahwa beliau tipu-tipu. Tapi karena kami sampai saat ini, setelah 1 tahun penuh saya pelajari apa yang terjadi, teman saya mengatakan jangan mengatakan goib bu, karena orang sekarang nggak percaya. Namanya teman saya ini Pak Safari, beliau mempelajari sampai S3 hal-hal seperti ini, dan beliau mengatakan katakan ini adalah transdimensi. Artinya kemampuan beliau biasa saja suatu hari kelak. Mungkin saat ini ilmu kita terlalu terbatas. Sama kalau zaman batu, kita cerita suatu hari manusia bisa terbang seperti pesawat. Mana mereka percaya? Tapi sekarang kan hari-hari kita lakukan. Suatu hari yang lalu orang mengatakan nanti orang bisa di atas laut seperti air. 1000 tahun lalu, mana orang percaya? Nggak mungkin terjadi. Saya dididik alhamdulillah oleh ibu saya yang selalu mengatakan, tahu nggak kakekmu itu mengatakan nanti akan orang lihat Mekah dari kampungnya sendiri. Beliau mengatakan kita nggak percaya, mana bisa. Tapi begitu televisi muncul, beliau mengatakan kakekmu namanya Pandre Baco sudah mengatakan itu. Katanya, kata ibu saya, suatu hari kelak hanya nyawa yang manusia tidak bisa bikin. Saya dididik dari kecil dididik untuk percaya bahwa Allah punya kemampuan dan ada orang diberi kemampuan untuk melihat itu. Kakek saya sudah mengatakan itu dan terjadi. Yang kedua, saya dididik tidak pernah mencari jabatan. Jadi saya tidak pernah peduli. Ingat waktu reformasi dulu, saya di garisan depan, saya dididik untuk hanya peduli bagaimana saya berbuat untuk sesama, dan tidak pernah saya nggak. Jadi kalau misalnya besok majelis ulama, silakan. Besok saya bisa kirim surat untuk minta pengunduran diri sementara atau untuk selamanya kalau itu mengganggu proses penyidikan. Karena saya juga pencari kebenaran sejati. Mungkin salah, ya mari kita buktikan. Mungkin benar. Jadi saya mohon supaya yang jika Allah berkenan dan beliau berkenan diperlihatkan saja. Karena saya lihat, saya saksikan, saya rasakan, sehingga saya percaya gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Marwah, oke, kita hargai dan hormati ini porsi Ibu juga untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia ya Bu Marwah ya. Tapi begini, Ibu, yang ingin saya tanyakan, bagian mana yang Anda pelajari dan Anda percaya ada ilmu transdimensi itu? Dan saya ingin tanya, Ibu sampai saat ini masih meyakini bahwa penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng adalah nyata dan benar adanya? Kata penggandaan uang adalah kata orang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini dari awal orang yang mengerti persis apa yang terjadi, yang rutin datang istighosah tahu bahwa apa yang terjadi di sana bisa difoto bagi santri yang terdaftar resmi, bisa di video, tapi tidak boleh dilepas di media sosial. Karena uang itu walaupun banyak, saya bisa perlihatkan ya, seperti ini bisa dilihat, tapi hanya
hanya oleh santri. Saya mohon diperlihatkan. Ini uang seperti ini hari-hari bisa kita lihat. Ini yang saya khawatirkan, tapi hari ini harus saya perlihatkan adalah uang yang dikirim. Istilah beliau ini kiriman. Ini sudah bahaya, tapi saya harus perlihatkan. Terus terang saya khawatir memperlihatkan ini karena yang keluar adalah beberapa uang mata asing. Dan menurut saya justru harusnya beliau dilindungi. Karena kita tanya dari mana, beliau tuh mengatakan, ya tugas saya adalah untuk menata. Nah, tugas kamu adalah membuat program. Jadi saya selama 4 bulan menyusun program yang rinci sekali. Mengontak teman, ini contohnya, mengontak teman-teman terbaik saya, merancang program. Ya. Ibu Marwah, mohon maaf. Ya, sambil kita tampilkan gambar-gambar tadi, ada Dimas Kanjeng dengan foto dengan uang ya. Sekarang ada Prof. Azumardi yang ingin bertanya. Mbak Marwah tadi katanya uangnya dikirim. Itu dikirim dari mana? Siapa yang mengirim itu? Tadi katanya dikirim ke Kanjeng itu. Itu dari mana? Siapa yang mengirim itu? Dan banyak sekali. Dan itu apakah asli atau palsu itu? Karena ini sudah di ranah hukum, Prof ya. Saya ingin menyampaikan, kami memohonkan untuk beliau diberi kesempatan memperlihatkan apa yang kami lihat, sehingga orang-orang yang sudah menjadi santri dan orang yang sudah menyaksikan dan tidak yakin itu bisa melihat. Tapi memaksa orang yakin nggak bisa. Saya aja butuh 1 tahun. Karena pertanyaan saya kan kita sama-sama, Prof. Azumardi kita sama-sama di Amerika. Pertemuan terakhir kita kan di London ketika kita diundang oleh Raja Ratu Inggris di sana kan. Jadi sangat rasional. Pertanyaan saya persis sama. Ini uang dari mana? Iya, itu pertanyaan saya. Ini uang dari mana? Nah, jawabannya begini. Iya. Prinsipnya begini. Silakan. Prinsipnya begini. It is good to be true, too good to be true. Yes. Artinya nggak masuk akal itu. Too good to be true. Kalau di Amerika itu ada namanya yang conman. Pernah dengar istilah conman? Bisa saya jawab? Artinya apa, Prof? Conman itu penipu. Bisa saya jawab, Prof? Ibu Marwah, kita kasih kesempatan untuk menjawab Ibu ya, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Sesaat lagi Ibu Marwah ya. Terima kasih. Tetap bersama kami. Kembali kita perbincangan ini, saya masih terhubung juga dengan Ibu Marwah. Ibu Marwah, saya ingin tanya Ibu, tadi setelah sudah dikomentari oleh Prof, nanti Anda tanggapi, tapi saya ingin tanya juga, adakah pejabat-pejabat, orang-orang penting, orang-orang intelektual lain yang juga memang bersama dengan Dimas Kanjeng selama 9 tahun ini, atau selama Ibu Marwah ada di dalam? Saya jawab dulu pertanyaan Prof. Azumardi. Beliau tanya, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Pertanyaan itu yang membuat saya 1 tahun baru confirm masuk full. Karena apa? Saya rasional seperti itu. Sampai akhirnya saya dari 2 dimensi imtak, ternyata kalau Allah berkehendak, ya istana saja bisa pindah. Dari istana Ratu Bilqis bisa pindah. Kalau dari sisi takwa, imteknya, saya katakan begini, saya nggak perlu tahu bagaimana caranya pesawat terbang, bagaimana aerodinamikanya, bagaimana turbinnya bergerak, bagaimana dan sebagainya. Cukup ahli seperti Pak Habibie tahu. Tapi faktanya saya bisa naik pesawat, jadi itu saya percaya. Sama dengan ini, faktanya ada. Saya lihat, lalu, nah sekarang kalau mau meyakinkan orang, saya aja 1 tahun baru yakin. Jadi saya tidak bisa memaksa orang yakin. Dan untuk hal yang setapnya hukum, sekali lagi saya katakan sudah kita serahkan kepada yang berwajib. Dan kita tunggu proses hukumnya, mudah-mudahan Allah membuat kita ini tidak sombong dan orang juga terutama negara lain tidak perlu iri gitu. Tapi kita berdoa semoga kebenaran terkuak. Saya pun menunggu kebenaran itu dan kita berproses semua. Tapi saya sampai sekarang ada keyakinan ada sesuatu yang luar biasa sampai armada sampai 2000 diturunkan di sana. Kalau sekedar membunuh 2 orang, tiap hari ada berapa ratus orang terbunuh di Indonesia gitu loh. Kok ini spesial banget kan itu persoalannya. Iya. Sebentar, Ibu, Anda berarti Anda sangat aware dan sangat mengerti bahwa ada dugaan pembunuhan yang menyangkut di kasusnya Dimas Kanjeng. Saya masih bingung ini ya, tapi Ki Kusumo mungkin bisa berbincang juga dengan Ibu Marwah, silakan. Iya Ibu, jadi begini, kalau versi saya bahwa kalau kita bicara dunia spiritual, ada yang kita ucapkan namanya energi. Energi itu pasti, bahwa apapun yang hidup ada energinya. Dan
Kalau memang ini yang sekarang beredar itu adalah cerita di lapangan itu ada penggandaan. Bicara penggandaan, kalau kita bicara spiritual itu bicara energi. Ada dari dimensi X masuk ke dimensi kita, dari alam mana masuk ke alam kita. Dan dalam konteks itu ada yang namanya energi pengantar sehingga itu terjadi sampai. Saya melihat dari foto-foto yang barusan saya lihat itu energi tadi tidak tampak. Artinya uang itu atau benda itu atau apapun itu tidak berasal dari alam X, tidak berasal dari alam lain, tapi yang murni dari alam kita. Seperti itu. Ibu, silakan mau tanggapi, Ibu. Boleh saya tanggapi? Iya. Saya hanya ingin mengatakan ini sudah terlalu dibesar-besarkan. Ya. Ini sudah membahayakan, bahkan sudah sangat menghina, ya. Yang harus menurut saya dihormati. Kekuatan ini tidak setiap zaman orang dimunculkan orang yang luar biasa. Dan ini juga kehormatan beliau dan santri-santri yang dikatakan tadi banyak juga yang orang-orang luar biasa walaupun tidak perlu kita rilis gitu loh. Sehingga kami datang langsung ke Mabes Polri, mengirim surat ke Presiden sejak tanggal 10 Agustus yang lalu. Permintaan kami tidak membebaskan, mohon diinvestigasi secara menyeluruh. Dan jangan lupa, beliau tuh tegar sekali. Mas Kanjeng ini anak polisi. Ayahnya adalah Kapolsek di Kecamatan Gading di Probolinggo. Keluarga polisi. Jadi kalau tinggal di kantor polisi itu biasa beliau. Jadi kita kadang-kadang kaget ketika teman-teman itu datang jenguk, bukannya apa, malah beliau mengatakan sabar ya, mudah-mudahan Allah memperlihatkan kebenaran. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mudah-mudahan Indonesia dan rakyat Indonesia diberkahi. Itu aja beliau sampaikan. Jadi mari kita sabar menunggu prosesnya, karena sudah di ranah hukum. Kami sudah bagaimana tanggapan dari Prof. hukum. Selamat pagi ya, tetap bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Ajumardi, saya ingin Anda tanggapi Ibu Marwah yang begitu yakin bahwa adalah sebuah penghinaan jika memang sebuah kemampuan dari Dimas Kanjeng ini malah dikatakan penipuan gitu ya. Ya kan sesungguhnya kalau kita pakai kerangka tauhid ya, atau ilmu tauhid di dalam Islam ya. Oke. Ya kalau Ibu Marwah kan menganggap bahwa Dimas Kanjeng itu punya karomah. Ya. Karomah ya. Karamah memang ya selain Nabi diberi mukjizat, memang ada orang-orang yang disebut dengan waliullah itu bisa dapat karamah. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah. Yeah. Nah, saya tidak tahu kalau dengan cara-cara peribadatan seperti itu, kemudian memberikan janji-janji dan bahkan kemudian ada uang digandakan misalnya, saya tanya asalnya dari mana juga nggak jelas asalnya. Itu nggak sesuai dengan orang yang bisa dianugerahi karamah itu. Sebagai waliullah itu nggak cocok, nggak pas dengan pelajaran tauhid yang kita bisa dapat sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Nggak cocok. Ki Kusumo ingin tambahkan? Ya, jadi intinya balik lagi bahwa Tuhan itu memberikan waktu, ada gambaran. Misalnya 1 minggu kenapa harus 7 hari, 1 bulan kenapa harus 30 hari, sehari 24 jam, ada siang ada malam. Karena semua itu pakai proses, bahwa mendapatkan sesuatu ada perjalanannya. Bukan tring. Yeah. Jadi kalau kita itu namanya ki sunatullah kalau dalam Iya, betul. Gak ada instan-instanan. Iya, betul. Anda juga sebagai konsultan spiritual meyakini tidak ada yang instan begitu ya? Tidak ada yang instan, tetap semua ada prosesnya, walaupun proses itu ada yang cepat, ada yang lama, tapi proses itu ada gitu. Jadi kalau tiba-tiba wow. Buat saya sendiri kalau kita konteks bicara spiritual masih tanda kutip. Baik. Nah, saya ingin ke Ibu Marwah. Ibu Marwah, kita lihat foto, kita lihat video yang diunggah, bahkan sampai ada dugaan pembunuhan ya, karena fenomenalnya sebuah, kalau Anda katakan tadi quote unquote karomah ya, dari yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng. Di balik itu semua, Ibu, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari apa yang Anda yakini saat ini? Apakah ini adalah sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, atau jangan-jangan nanti malah, mohon maaf ya Ibu ya, mungkin menyesatkan? Saya ingin koreksi. Saya tidak mengatakan beliau punya karamah. Justru beliau selalu mengatakan, tolong ingat bahwa saya bukan wali. Guru saya yang wali.
Guru saya yang betul kata Prof. Sumardi, betul. Guru-guru, bukan guru saja, guru-guru saya. Itu yang saya kira penting. Yang berikut yang saya ingin sampaikan, ini kan ada 23.000 santri seluruh Indonesia. Dan betul, ini proses. Tidak serta-merta. Ini bahkan kan sudah sampai orang itu rapi karena waktunya panjang. Tapi proses ini beliau pun mengatakan saya pun belum tahu. Tapi prosesnya selesai. Nah, beliau sampaikan minggu-minggu ini sebenarnya prosesnya sudah rampung semua untuk dana-dana ini bisa dimanfaatkan. Karena dana ini memang walaupun banyak belum pernah bisa kita manfaatkan, termasuk beliau sendiri. Ya, jadi itu tapi itu ranah lain lah. Menurut saya daripada diskusikan luas, ini ranah yang selama ini memang tidak perlu diselesaikan. Tapi supaya ini tidak menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan tunggu. Iya, silakan Prof. Bu Marwah, tadi saya nanya, uang itu kalau bisa dipakai harus uang pertama ada masalah. Apakah itu uang asli atau tidak? Ya. Kalau itu uang asli, itu datangnya dari mana? Tidak mungkin sekarang bisa dilakukan membawa uang dalam jumlah besar. Karena BNPT ataupun Densus pasti menyelidiki itu, nggak bisa trafficking uang dalam jumlah besar itu. Baik, oke. Kalau asli. Itu baik, betul. Ibu, silakan. Makanya yang tadi kita ya, Bu? Iya, betul. Saya ini di sana menyusun program yang nyatanya. Kata beliau tugas saya adalah di sudut sini, di dimensi ini. Dimensinya Anda, dimensi ini. Jadi yang kami urus dengan teman-teman, satu, mendaftarkan resmi yayasannya, terutama yayasan yang terkait setelah penganugerahan beliau sebagai Sri Raja Prabu Raja Sanegara. Yang kedua, kami nyusun koperasi, karena koperasi itu dana 5 juta sampai tak terhingga, mungkin triliunan, itu ini yang sama. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman dari konsultan pajak. Ini pas ada tax amnesti, bagaimana prosesnya. Lalu kami mengundang, saya termasuk mengundang waktu itu, udah lama saya undang Prof. Mahfud. Beliau tidak tahu proses ini, tapi ada teman-teman kita yang mau tahu banyak tentang fungsi kerajaan di Indonesia, karena beliau bolak-balik Malaysia misalnya. Kok kerajaan Malaysia dihargai, kami tidak, gitu loh. Jadi sekali lagi kita hargai proses ini semuanya. Dan kita menunggu kebenaran. Ibu Marwah, sayang sekali waktu kita sangat sempit, tapi paling tidak dari situ ada keseimbangan dari apa yang sudah kita berikan saat ini. Mudah-mudahan proses berjalan dengan lancar, dengan adil ya, Ibu Marwah Daud Ibrahim. Terima kasih, Prof. Azumardi Azhar, terima kasih, Kiku semua terima kasih. Dan pemirsa, ini jadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan lupa pemirsa untuk memilih kami juga dalam Panasonic Global Awards 2020.